berjaga-jagalah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudaraku, pada pembacaan kita hari ini narasi Markus berfokus pada Tuhan Yesus yang mempersiapkan murid-muridnya bagi kedatangannya. Kedatangan Tuhan Yesus tentunya yang kedua kali ini sebagai Raja yang memerintah seluruh bumi. Yesus sangat menekankan sikap dan tanggung jawab pribadi yang menjadi bagian dari mempersiapkan diri ini. Saudara, sikap kita yang Yesus inginkan adalah hati-hati dan waspada. Jadi hati-hati dalam bahasa Yunaninya adalah blepeto, yang dari akar kata blepo. Sebenarnya punya pengertian adalah membuka mata, melihat, dan mengawasi apa yang terjadi. Saudaraku, kata ini muncul di pasal 13 ini, yaitu 4 kali yang digunakan Tuhan Yesus untuk menarik perhatian kita, supaya memperhatikan dan juga mengerti perkataannya. Sedangkan kata berjaga-jagalah dari akar kata agrupneo, itu artinya adalah terjaga dan tidak tertidur. Atentif atau terbangun, untuk kita dapat berjaga-jaga dan juga berdoa. Nah, mengapa kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga? Yesus berkata sederhana, karena kamu tidak tahu waktu dan saatnya. Karena kamu nggak tahu, itu muncul 2 kali. Dia katakan bahwa karena kamu tidak tahu waktu dan saatnya. Kapan Tuhan Yesus tiba? Itu dia. Kapan waktunya tiba? Jadi jelas sekali karena ketidaktahuan inilah kita perlu mengambil sebuah sikap. Dan sikapnya adalah tadi, hati-hati dan berjaga-jaga. Nah, kita mesti lihat ada 2 kata berjaga-jaga ini yang dipakai ya. Kata yang pertama yang kita tahu artinya dari kata bahasa Yunani agrupneo itu sebenarnya punya pengertian kita nggak usah tidur, berjaga aja. Tetapi kata yang kedua yang dipakai di ayat yang ke-34, setelah dia memberikan sebuah contoh tentang seorang yang punya rumah yang kemudian bepergian, kemudian memberikan tanggung jawab kepada orang-orang untuk melakukan pekerjaan, dan dia bertanggung jawab kepada penjaga pintu untuk tunggu, itu kata berjaga-jaga di situ menggunakan kata yang luar biasa sekali. Kata yang dipakai itu adalah Gregorio. Nah, dari kata itu kita dapat nama Gregorio, itu Gregor. Kata Gregorio itu sudah punya pengertian adalah berjaga-jaga dengan setia. Seperti seorang yang menjaga pintu, berjaga dengan setia. Kenapa harus ada aspek kesetiaan ini? Sebab disinilah waktu kita berjaga-jaga, kita harus terus mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita tidak menunggu dengan pasif, tapi mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, dalam contoh yang Tuhan Yesus pakai tentang seorang yang bepergian, Tuhan Yesus menekankan tanggung jawab
dalam menjalankan tugas. Itu berarti dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh bisa berhati-hati, waspada, dan juga berdoa. Kita harus terus menjalankan tanggung jawab kita baik di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan, ataupun dalam hal menjalankan karunia-karunia yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Nah, sudah jelas sekali bahwa Yesus tidak mau kita sekedar pasif dalam menunggu, tapi sekalipun kita dengan mata terbuka terus mengerjakan hal tersebut, memperhatikan tanda-tanda zaman, memperhatikan apa yang Yesus katakan, melihat semuanya yang ada di sekeliling kita. Tapi kita tetap harus bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kita, pelayanan kita, yang memang Dia sudah percayakan kepada kita. Alkitab berkata kepada kita bahwa semua ini sudah Tuhan katakan kepada kita. Dan ini kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus alamatkan bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi dikatakan kepada semua orang. Semua orang percaya di setiap zaman untuk tetap memiliki sikap yang seperti ini. Berjaga-jaga supaya kita jangan tertidur. Saudara, bahaya sekali kalau kita memiliki roh penidur yang kemudian membuat kita tertidur, ya, slumber spirit yang membuat kita tertidur dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa berfungsi, kita tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Kita harus terjaga, kita harus bersiap, kita harus memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saudaraku, mari kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan waktunya Yesus datang kembali. Sehingga waktu Dia datang, saudaraku, Dia tetap dapatkan kita melakukan kehendaknya dan tetap setia menanti kedatangannya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.